Ragu dengan status Mitchell Baker yang baru sumpah WNI, supporter dan Federasi Sepak Bola Malaysia lapor ke AFC minta diverifikasi. FAM, kami nggak yakin dia berdarah Indonesia. Netizen, buset, itu bukannya kerjaan kalian ya? Malaysia belum selesai membuat drama. Setelah skandal naturalisasi ilegal 7 pemain mereka sendiri yang berujung denda ratusan ribu franc Swiss dari FIFA dan 2 kemenangan dibatalkan AFC, setelah kapten U17 mereka tendang dada pemain Indonesia, setelah pelatih mereka bilang itu benturan biasa, setelah Datuk Hamidin sibuk nyindir Indonesia soal Piala Ciki, kini FAM dan sebagian supporter Malaysia disebut-sebut melakukan sesuatu yang membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Mereka mempertanyakan keabsahan naturalisasi Mitchell Baker dan kabarnya bahkan mengajukan laporan ke AFC untuk meminta verifikasi. Kami tidak yakin dia berdarah Indonesia. Begitu kira-kira sikap yang dilempar FAM ke publik. Dan netizen Indonesia langsung bereaksi dengan satu kalimat yang tepat sasaran. Buset, itu bukannya kerjaan kalian ya? Mari kita bongkar ini satu persatu, karena drama ini lebih lucu sekaligus lebih memalukan dari yang kelihatan di permukaan. Mitchell Lee Baker, lahir 11 Desember 2006 di Melbourne, Australia. Usianya baru 19 tahun, tinggi 196 cm. Penyerang tengah yang saat ini bermain untuk Georgetown University di NCAA Amerika Serikat dan baru saja dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft untuk bergabung di akhir 2026. Senin, 13 Juli 2026 pukul 14 WIB, Mitchell Baker berdiri di kantor Ditjen AHU Kementerian Hukum Jakarta. Dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal AHU, Widodo SHMH. Disaksikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajaran Komite Eksekutif. Dan di sana dengan hikmat, Mitchell Baker mengucapkan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia. Bukan proses sembarangan, bukan jalan pintas, bukan naturalisasi ilegal seperti yang dilakukan Malaysia. Ini adalah proses resmi yang sudah melewati jalur yang benar dari awal sampai akhir. Pertama, PSSI mengajukan permohonan berdasarkan garis keturunan Indonesia yang jelas dan terverifikasi. Kemudian, Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi pada 15 Juni 2026. Lalu, Kementerian Hukum memproses dokumen kewarganegaraan, dan hari ini, 13 Juli, Mitchell resmi mengucapkan sumpah. Semua transparan, semua terdokumentasi, semua sesuai regulasi FIFA dan hukum Indonesia. Dan darah Indonesianya? Tidak perlu diragukan, ibunya bernama Maureen Lee Baker. Dari ibunya itulah garis keturunan Indonesia mengalir langsung ke Mitchell. Kakeknya Han Kon Lee, lahir di Yogyakarta 19 Januari 1937. Neneknya Lee Nyote Lee, lahir di Semarang, Jawa Tengah 27 Mei 1940. Yogyakarta, Semarang, 2 kota di Pulau Jawa. 2 nama yang tercatat jelas dalam dokumen resmi yang sudah diverifikasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia, disetujui DPR RI, dan memenuhi seluruh persyaratan FIFA untuk naturalisasi berdasarkan garis keturunan. Ini bukan kasus seperti Malaysia yang memasukkan 7 pemain tanpa garis keturunan yang jelas, tanpa proses yang benar, tanpa dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, sampai FIFA harus turun tangan dan menjatuhkan sanksi besar. Ini adalah proses yang bersih, yang transparan, yang tidak bisa diragukan oleh siapapun yang mau melihatnya dengan jujur. Tapi FAM disebut-sebut tetap meragukan, bahkan mengajukan laporan ke AFC meminta verifikasi. Dan di sini kita perlu berhenti sebentar untuk menikmati ironi yang luar biasa besar ini. Malaysia, negara yang baru saja dihukum FIFA dan AFC karena naturalisasi ilegal, negara yang 7 pemainnya dinyatakan tidak eligible karena tidak memiliki garis keturunan yang jelas, negara yang 2 kemenangannya dibatalkan dan didenda puluhan ribu dolar karena melanggar aturan naturalisasi, negara itu sekarang mempertanyakan keabsahan naturalisasi orang lain. Sungguh, tidak ada kata yang lebih tepat selain buset. Dan komentar FAM yang bilang kami tidak yakin dia berdarah Indonesia,
Itu bukan pernyataan yang bijak dari sebuah federasi yang track recordnya dalam urusan naturalisasi adalah yang paling buruk di Asia Tenggara dalam 2 tahun terakhir. Itu seperti pencuri yang baru keluar dari penjara, lalu menuduh orang lain mencuri. Netizen Indonesia tentu saja tidak melewatkan momen ini. Ada yang berkomentar, lah mereka sendiri yang ketahuan naturalisasi palsu, sekarang lapor AFC soal naturalisasi orang lain. Lucu banget. Ada yang bilang, kakek Michelle lahir di Yogyakarta 1937, nenek Michelle lahir di Semarang 1940. Dokumennya ada semua, DPR sudah setuju, Kementerian Hukum sudah proses. Itu kurang valid apalagi? Ada juga yang paling menohok. Ini yang kalian lakukan alih-alih mempersiapkan tim untuk AFF. Pantas saja persiapan kalian paling telat di seluruh Asia Tenggara. Dan ada satu yang paling ramai di-share. 7 pemain kalian yang main tanpa garis keturunan jelas itu gimana? Itu yang minta diverifikasi juga nggak? Pertanyaan yang sampai saat ini tidak pernah dijawab dengan memuaskan. Sementara semua drama itu bergulir, Michelle Baker sendiri sudah tidak peduli. Begitu selesai sumpah WNI, dia langsung bertolak ke Bali, bergabung dengan 50 pemain lainnya di Bali United Training Center, memakai jersey latihan berlogo Garuda, dan mulai berkeringat bersama rekan-rekan barunya di bawah arahan John Herdman. Karena begitulah cara seseorang yang serius membuktikan dirinya. Bukan dengan drama di media sosial, bukan dengan laporan ke AFC, tapi dengan kerja, dengan latihan, dengan membuktikan bahwa dia layak memakai jersey Indonesia di lapangan. Herdman sendiri sudah menyambut Michelle dengan antusias, penyerang jangkung dengan tinggi 196 cm yang sudah mencetak 141 gol dalam 2,5 tahun di level perguruan tinggi Amerika. Pemain yang masuk nominasi McHerman Trophy, penghargaan tertinggi untuk pemain sepak bola terbaik di Universitas Amerika. Dan dia sekarang ada di Bali, berlatih, bersiap, siap membela Indonesia. AFC sendiri sampai saat ini belum memberikan respon resmi atas laporan yang disebut-sebut diajukan FAM. Dan berdasarkan preseden yang ada, sangat kecil kemungkinan AFC akan mempermasalahkan naturalisasi yang prosesnya sudah jelas, transparan, dan sesuai regulasi FIFA. Karena aturannya sederhana, kalau garis keturunan ada, kalau dokumen lengkap, kalau proses sesuai regulasi, maka tidak ada yang bisa digugat. Dan semua itu ada pada Michelle Baker. Yang tidak ada justru ada pada 7 pemain Malaysia yang sudah dihukum FIFA itu. Jadi kalau FAM benar-benar ingin AFC melakukan verifikasi, silahkan. Karena verifikasi itu hanya akan berujung pada satu kesimpulan. Michelle Baker sah, prosesnya bersih, dan Indonesia melakukan semuanya dengan benar. Sementara Malaysia, mungkin sebaiknya fokus pada persiapan AFF yang sampai sekarang masih berantakan. Mungkin sebaiknya pikirkan bagaimana membangun tim yang bisa bersaing dengan Indonesia di lapangan. Karena kalau hanya bisa mempermasalahkan pemain lawan di luar lapangan, itu bukan tanda tim yang percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Itu tanda tim yang sudah kalah sebelum peluit pertama berbunyi. Piala AFF 2026 dimulai 24 Juli, tinggal beberapa hari lagi. Dan Michelle Baker sudah ada di Bali, siap. Malaysia masih sibuk di kantor AFC. Jawaban terbaiknya nanti ada di lapangan. Gimana menurut kalian? Apakah langkah FAM ini masuk akal atau justru memalukan diri sendiri? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.